Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah perakitan komputer ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sejarah perkembangan komputer dan kecanggihannya yang mungkin komputer yang sudah Anda gunakan saat ini. Mungkin kita akan bahas secara detail sebagai komponen-komponennya. Ya, banyak komponen-komponen yang bisa kita pelajarin dari sebuah komputer itu. Mungkin komponen yang kita bahas adalah salah satunya adalah peripheral komputer itu, yaitu ada motherboard ya. Kalau Anda mungkin pernah berpengalaman membongkar sebuah komputer itu dan menemukan papan yang cukup lebar yang isinya komponen elektronik ya, itu adalah termasuk papan ibu ya kalau jadi motherboard itu adalah singkatan dari, biasa orang nyebutnya MB ya, atau MOBO ya, papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot atau komponen lain yang saling terhubung ya dengan perangkat-perangkat lain dan saling bekerja sama dengan baik dan bekerja bersama untuk memproses sebuah data atau input yang akan kalian masukkan ke dalam komputer ya. Motherboard ini berfungsi sebagai bagi dan penghubung daripada bagian-bagian yang lain untuk menjalankan sebuah komputer. Ini adalah jenis-jenis motherboard yang mungkin umum ya. Ada ATX ya. ATX itu ada ukurannya yang paling besar itu extended ya, atau ATX biasa orang nyebutnya. Tapi kalau ada yang mini ATX dan ada yang micro ATX yang paling kecil, dan mungkin ada yang lebih kecil lagi yang mungkin BTX ya, dan micro BTX, dan ada seri lainnya yaitu adalah ITX sama micro ITX ya. Nanti bentuknya seperti apa ya, saya akan bahas yang secara umum adalah ATX itu sendiri. Nih, ini adalah motherboard ATX yang mungkin gambarnya seperti ini ya. ATX ini adalah motherboard yang ukurannya mungkin paling cukup lebar ya, cukup lebar dan ukurannya cukup besar. Ini 12 inch kali 10 ya, kali 10 inch. Di situ ada beberapa slot yang bisa terhubung dengan beberapa komponen ya. Yang saya tunjukkan di sini adalah slot untuk prosesor ya, menempelnya prosesor dan heatsink yang di atasnya nanti. Dan sini ada RAM ya. Nanti kita akan bahas tersendiri untuk masalah teknologi RAM. Ini ada slotnya, nanti kalau Anda punya RAM ya akan menancap di sini. Dan di sini ada PCI. Ada PCI dengan kode yang pendek seperti ini, ada yang PCI yang mungkin untuk VGA yang sepanjang seperti ini ya. PCI ini ada dua jenis. Biasanya ada yang gunanya untuk terhubung dengan LAN card ya, LAN card, terus WiFi card ya, ada sekarang ya. Terus di sini adalah VGA card ya. Ya, di sini ada mungkin baterai CMOS untuk menyimpan settingan jam, tanggal, waktu dan sebagainya, atau password mungkin ada di sini ya. Selebihnya ini akan terhubung dengan mouse, terhubung dengan monitor, terhubung dengan keyboard, USB dan sebagainya. Ya, di sini ada soket powernya. Nah, ini adalah micro ATX, mungkin ukurannya lebih kecil sedikit. Ini ukurannya antara bisa 9 inch kali 9 inch atau 10 kali 10 ya. Ini produk MSI mungkin yang sering digunakan. Sama seperti tadi, cuma di sini slotnya
Kalau tadi isinya 4, RAM-nya ini cuma isi 2, jadi lebih ringkas, dan posisi LAN card-nya juga cuma 1 ya. Ukurannya ini jauh lebih sedikit lebih mengecil. Jadi kalau kalian pengen punya PC yang ukurannya lebih praktis, nanti mungkin bisa pakai micro ATX ya. Oke, selanjutnya ini yang ukurannya lebih kecil lagi, pakai mini ATX ya. Ini mungkin motherboard yang sering kita jumpai pada PC-PC yang ukurannya mini ya. Biasanya menggunakan motherboard mini ATX, jadi lebih ringkas, cukup 2 prosesor aja, 2 RAM aja yang dibutuhkan, sama slot VGA dan slot prosesor tentunya. Jadi fungsinya sama, cuman di sini akan mengurangi jumlah RAM-nya saja. Ya, ini mungkin versi ATX yang sultan ya. Ini versi ATX yang dengan penutup dan jumlah yang cukup banyak. Di sini bisa 8 RAM, dan di sini ada 1 prosesor ya, dan ada 3 slot PCI-nya ya. Ini punyanya Asus ROG ya. Komponen dalam satu motherboard itu ada ini, ada soket-soket yang terhubung dengan komponen motherboard, terus USB dan sebagainya, keyboard, mouse dan sebagainya. Di sini ada baterai mouse, ini ada PCI slot, ini ada sound bridge, ini slot VGA-nya, ini slot prosesornya. Kita lanjutkan dengan tips pemilihan motherboard ya. Kalau Anda memilih motherboard, Anda bisa memastikan kebutuhannya aja, kebutuhan yang Anda inginkan. Contohnya, saya coba cek di marketplace ya. Motherboard ya. Motherboard itu ada beberapa serinya, ada LGA 1700, ada LGA beberapa ya, ada tipe-tipe punyanya ASRock, MSI dan sebagainya. Itu merek-merek yang mungkin udah ternama ya, Asus dan sebagainya, itu yang sudah sering menggunakan motherboard. Gigabyte juga bagus ya. Cara memilih tipsnya itu biasanya dilihat dari kodenya juga ya. Kodenya itu misalnya nih LGA 1700. Nah, ini harus disamakan dengan prosesornya. Contohnya nih, prosesor i5 Gen 10 misalnya, generasi 10 ya. Biasanya dia ada kodenya. Nah, ini di sebuah prosesor itu biasanya di kardusnya itu ada kodenya ya. Ada kodenya. Kodenya LGA 1151. Berarti kalau Anda pengen motherboard yang support dengan prosesor ini, Anda harus ketik juga kata kuncinya LGA 1151 ya. Berarti motherboard
151 ini yang bisa support dengan VGA yang tadi ya. 1151 ini bisa support untuk mengangkat sebuah prosesor yang Anda inginkan tadi ya. Tuh, jadi tipsnya nanti biar memadukan banyak prosesor bentuknya sama tapi tipenya berbeda, dan berbeda jenis generasi prosesor juga beda juga motherboardnya ya. Oke, itu yang harus dipahami. Dan motherboard itu mungkin ada juga fitur-fitur tambahannya, ada yang bisa di overclock ya. Motherboard itu bisa untuk menaikkan spesifikasi komponen yang lain, misalnya overclock VGA, overclock RAM-nya, overclock prosesornya. Biasanya itu adalah di menu fasilitas dari motherboardnya ya. Yang seperti itu. Ya. Silahkan ditulis saja di kolom diskusi kira-kira nanti motherboard apa yang ingin kalian pilih ya, dan kenapa Anda memilih motherboard tersebut ya. Mungkin dari budgetnya Pak ringan dan sesuai dengan spesifikasi, silahkan, dan silahkan tunjukkan kelebihan motherboard tersebut ya. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan. Selebihnya nanti kita akan sharing bersama di kolom tanggapan atau di diskusi LMS ya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.